Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya ingin ke Pak Heru menjawab pertanyaan menggantung tadi bahwa sebetulnya proses persidangan di MA ini sebetulnya tertutup, tidak seperti di MK begitu. Kita tidak tahu prosesnya. Tapi penggugat itu sendiri mendapatkan nggak sih reportnya day by day ini masuk tahap mana gugatannya? Kalau pengujian material di Mahkamah Agung tidak ada pemberitahuan seperti itu. Jadi sidang pun pemohon kesulitan untuk bisa tahu kapan sidang dibuka, kapan sidang digelar, ya kan? Nah, kadang-kadang pun setidaknya pemohon tahu bahwa harusnya ya ideal dalam hukum acaranya itu harus ada pemberitahuan kepada pemohon. Kemudian termohonnya juga diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban gitu. Karena posisinya kan setelah pleno keluar, Pak. Jadi kalau tidak berefek sama sekali ya buat apa diajukan dari awal? Meskipun menunggunya cukup panjang kan Pak waktu itu. Ya memang bukan tidak ada gunanya. Sekarang ada memberikan manfaat. Ketika sekarang sudah ada putusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan KPU yang mengatur tentang hanya 2 pasangan calon, nanti lesson learning-nya bagi pembentuk undang-undang ketika mengubah undang-undang pemilu berikutnya harus ada disebut kondisional apabila ada 2 pasangan calon. Oke, Pak Hamdan langsung ditanggapi Pak Hamdan, makna dari gugatan Rahmawati ini seperti apa? Meskipun sekarang tidak akan mempengaruhi lagi hasil yang sudah bersifat final dan juga mengikat. Kalau putusan Mahkamah Agung sendiri bagi posisi presiden yang terpilih dan sudah dilantik sama sekali tidak ada pengaruhnya. Memang kalau saja diputuskan sebelum penetapan, kan itu kan diajukan sebelum penetapan pasangan calon. Ya. Sebelum penetapan keluar putusan itu, mungkin itu akan menjadi perdebatan. Perdebatannya adalah apakah mengenai jumlah 20% di lebih dari setengah provinsi itu. Kalau lebih dari setengah provinsi ada yang tidak mencapai 20%, maka itu menjadi persoalan. Tapi secara substansial sebenarnya juga dari cara berhitung ya kebanyakan bahwa di lebih dari setengah provinsi pada saat itu lebih dari 20% perolehan suara Jokowi Ma'ruf pada saat itu. Jadi kalaupun diputus sebelum penetapan pasangan calon presiden juga tidak terlalu memberikan pengaruh. Apalagi diputus setelah pelantikan presiden. Karena sekali lagi bahwa peraturan KPU yang berlaku pada saat itu eksistensinya tetap berlaku dan tidak bisa diganggu atas hasil penetapan pasangan calon maupun keputusan MK yang sudah menetapkan presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Jadi inilah yang saya katakan tidak bisa berlaku surut. Jadi putusan Mahkamah Agung ini sekali lagi sama sekali tidak mengganggu eksistensi presiden terpilih dan sudah dilantik, tetapi KPU dan DPR dalam membuat nanti undang-undang peraturan mengenai penetapan pasangan calon terpilih dan undang-undang terkait dengan penetapan pasangan terpilih itu memperbaiki peraturan perundang-undangannya. Itulah fungsinya nanti putusan Mahkamah Agung ini. Oke. Nah, sekarang saya ingin saya ingin tahu sudut pandang dari Mas Denny. Ini sudah ditetapkan, sudah diputuskan, sudah diumumkan oleh Mahkamah Agung, tapi tidak ada implikasinya. Lantas makna dari gugatan dan hasil gugatan ini apa, Mas Denny, kalau menurut Anda? Implikasinya ada dong. Tadi sudah disebutkan. Jadi nanti kalau mau mengatur tentang pasangan hanya ada 2 calon, itu jangan diatur di peraturan KPU. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan berlaku suara terbanyak kalau 2 pasangan calon itu masuk dalam Undang-Undang Pemilu. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Yang lain, saya sepakat dengan Dr. Zainal Arifin Mokhtar. Kita ini coba berpikir lebih negarawan, berpikir lebih jangka panjang begitu, tidak hanya politik praktis, strategis pemenangan pemilihan presiden, sehingga terus mempertahankan syarat ambang batas presiden yang sudah menyebabkan kita selalu mempunyai 2 pasangan calon saja. Itu kan sudah terbukti kita kemudian terbelah betul begitu, dan kesempatan untuk mendapatkan alternatif menjadi lebih sulit, dan banyak persoalan-persoalan lain lah. Kita sudah berkali-kali menguji tentang syarat ambang batas ini, presidential threshold. Terakhir kami 2019 juga mengajukan dengan beberapa pemohon, dan Mahkamah Konstitusi memang konsisten mengatakan syarat ambang batas presiden itu konstitusional.
tetapi tidak ada salahnya kemudian ini secara legislative review melalui perubahan undang-undang pemilihan presiden atau pemilihan umum ditegaskan saja bahwa tidak ada syarat ambang batas presiden. Tidak akan banyak kok. Tahun 2004 kita tidak punya syarat ambang batas presiden dan itu ada di ketentuan peralihan toh hanya ada 4 atau 5 pasangan calon. Jadi tidak akan banyak juga, itu pun meramaikan demokrasi kita, meminimal 4 ya, Pak Hamdan ya, 4 ya. Meminimalkan potensi konflik juga. 2 kali kita di 2014-2019 mempunyai 2 pasangan calon dan itu membelah bangsa dan tidak mudah untuk kemudian merekatkannya kembali. Sehingga social engineering untuk ambang batas presiden ini dihilangkan menurut saya lebih baik dan lebih membawa banyak manfaat daripada dipertahankan lebih banyak membawa mudarat. Terima kasih banyak Bang Denny, Bang Uceng, kemudian Pak Hamdan Zulfa, Pak Heru Widodo. Terima kasih banyak atas penjelasannya untuk putusan MA pengaruh hasil pilpres. Terima kasih banyak. Terima kasih.